Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di pertemuan kedua mata kuliah Teknik Penyediaan Air Minum. Mohon diperhatikan bahwa tidak semua hal akan saya jelaskan di sini. Jadi kebanyakan akan kalian harus baca di slide dan juga tolong dicari referensi yang mendukung. Jadi kalau misalnya ada pembahasan tentang unit air baku, tolong cari referensi yang mendukung karena yang saya jelaskan itu hanya garis besar atau konsep dasar tentang air baku. Nah, itu hanya contoh. Ya, jadi tolong cari literatur, banyak sekarang di internet ya. Baik, untuk pertemuan kedua kita akan membicarakan 4 hal ini: pelayanan air bersih di dunia, di Indonesia, spam, dan persyaratan air minum. Pelayanan air bersih di dunia. Sejak perkembangan layanan air bersih di dunia diperkirakan perkembangan layanan air bersih di dunia itu mulai 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Ya, kalau dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah itu perkembangannya dimulai dari Syria ke Mesir dan sekitarnya dalam rangka pelayanan air untuk irigasi. Nah, penggunaan pipa bertekanan untuk distribusi baru dimulai sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Bayangkan, abad ke-6 sebelum Masehi sudah ada pipa bertekanan. Kemudian perkembangan layanan air bersih semakin maju setelah ditemukannya material pipa yang memadai, kemudian ilmu hidrolika yang semakin berkembang untuk perencanaan, dan ilmu penyihatan terkait dengan pengolahan air. Ini semuanya hal ini itu didapat atau dicapai pada abad 20. Ya. Pelayanan air bersih di dunia. Jadi kita ambil dua contoh, satu di London, satu di Cina. Nah, di London itu ada perusahaannya Thames Water, PDAM-nya ya. Dia perusahaan air minum terbesar di dunia. Dia melayani 14 juta jiwa di London. Bayangkan. Biasanya kalau di Indonesia PDAM itu melayani satu kota atau satu kabupaten. Ya, di Aceh mungkin ada 5 juta orang. Kalau satu kota mungkin paling banyak di Banda Aceh 500.000 warga, mungkin paling banyak ya. Sementara Thames Water itu di London 14 juta jiwa yang dilayani. Kalau sambungannya SR, sambungan rumah, itu 3,5 juta sambungan. Wow. Ya. Kalau seluruh Indonesia tahun 2011 itu 8 juta sambungan. Seluruh Indonesia, bayangkan. Tapi satu kota saja 14 juta dilayani oleh Thames Water. Jadi bisa dibayangkan kompleks sekali jaringan Thames Water ya, dan infrastruktur yang memadai, bidang software atau hardware-nya cukup. Kemudian ada kalau di Cina itu GWSC, Guangzhou Water Supply Company, tahun 1905. Jadi dia memonitor paling tidak 399 titik kontrol kualitas air. Jadi ada bukan hanya jaringan distribusi yang ada, tapi juga ada titik kontrol kualitas airnya. Dia katanya itu beroperasi dengan kapasitas 1 juta meter kubik per hari, melayani 5 juta orang. Dioperasikan dengan profesional menggunakan sistem otomatisasi layanan perpipaan SCADA. Apa itu SCADA? Nanti kita akan pelajari di bagian jaringan distribusi ya. Hampir ke pertemuan akhir ini. Nah, di Amerika Serikat air minum itu diperoleh dari air tanah 38% dan air permukaannya 62%. Ya. Data penyediaan air minum di Amerika Serikat silakan baca sendiri. Tapi yang pengen saya highlight bahwa layanan air ada yang bersifat milik pribadi dan ada komunitas. Jadi di sana bukan hanya ada PDAM, tapi juga ada yang milik pribadi. Ya, dan ada juga komunitas. Misalnya kalau di Indonesia itu kan hanya ada PDAM, atau kalau pribadi mungkin hanya mengambil sendiri di sungai atau di sumur. Komunitas ada tapi sangat jarang. Ya, misalnya satu dusun itu mencari air dan mengelola air sendiri. Tapi kalau di Amerika Serikat itu banyak sekali. Untuk pribadi saja mencapai lebih dari 100.000 unit. Untuk komunitas ada 53 ribuan unit. Begitu ya. Jadi
sangat bervariasi. Mereka juga tidak bergantung sekali kepada perusahaan air minum. Mereka punya komunitas, mereka punya pribadi. Nah, hal itu yang pengen kita terapkan juga di Indonesia, karena kalau memberikan tekanan kepada PDAM untuk memenuhi semua mungkin akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, bagaimana ini kita sarjana teknik lingkungan kalau udah tersebar di masyarakat itu bisa menciptakan sistem spam sendiri, paling tidak itu untuk komunitas. Jadi nggak perlu meribetkan pemerintah daerah, tapi bisa pemerintah Gampong, pemerintah kecamatan bisa membuat nanti sendiri-sendiri. Ya, itulah tugas kalian nanti ketika sudah menjadi sarjana, menjadi insinyur. Jadi tolong belajar dengan baik ya, supaya nanti bisa diterapkan di masyarakat. Nah, kita berkaca kalau dalam hal water supply for community, kita berkacanya ke Amerika Serikat ya. Kalau untuk spam yang PDAM itu mungkin berkacanya ke London atau di Guangzhou. Nah, di negara yang berkembang, layanan air masih sangat terbatas, baik kuantitasnya yang kurang, nggak semua orang dapat, atau kualitasnya. Ya, ADB, Asian Development Bank, itu mengkaji air minum di 9 kota di Asia. Umumnya hampir telah mampu melayani penduduknya lebih dari 70%. Tapi kan belum 100% orang, ya. Kualitas airnya bervariasi. Ya. Singapura atau Malaysia itu punya efisiensi tenaga kerja lebih baik, 2 orang staff untuk 1000 pelanggan. Nah, kenapa efisiensinya tinggi? Karena kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur lebih baik, lebih mudah dikontrol, dimonitor, dan evaluasi. Itu kota-kota di Singapura dan di Malaysia. Nah, di Indonesia itu kalau kita lihat dari zaman Majapahit sudah ada peninggalan menunjukkan bahwa saat itu jaringan air sudah ada di Indonesia. Menurut Harjoso, layanan air saat itu sudah memperhatikan syarat kualitas air untuk industri keris dulu awalnya, bukan untuk air minum. Ya. Kalau untuk konstruksi yang lebih permanen, baik saluran terbuka ataupun pipa, itu berkembangnya pada zaman pendudukan Belanda di Indonesia. Beberapa jaringan air minum yang dibangun pada masa pendudukan Belanda masih dapat ditemukan dan masih digunakan di Indonesia. Ini juga termasuk cikal bakal PDAM di Banda Aceh, Tirta Daroy, juga ada pengaruh dari Belanda. Saat ini pelayanan air bersih atau air minum dilaksanakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, PDAM atau kelompok masyarakat. Nah, keberadaan pihak swasta sudah dicabut dengan dibatalkannya Undang-Undang Sumber Daya Air nomor 7 tahun 2004. Tahun 2015 itu dicabut, Indonesia kembali ke Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan. Tapi ini saya lupa tambahkan, di tahun 2019 itu sudah ada Undang-Undang Sumber Daya Air terbaru. Ya. Jadi swasta nggak boleh lagi mengelola air. Nah, hal ini itu bisa tercermin di Jakarta. Jakartanya dibagi dua. Jakarta dibagi dua. Memang ada PDAM di sana, tapi tidak mampu mengatasi permasalahan air, sehingga mereka bekerjasama dengan pihak swasta. Jadi Jakarta itu dibagi dua, sebelah Jakarta Timur dan sebelah Jakarta Barat dipegang oleh 2 perusahaan yang berbeda. Ada satu dari perusahaan Inggris sama Perancis kalau nggak salah saya. Nah, itu kan keberadaan pihak swasta. Tapi dengan dicabutnya Undang-Undang Sumber Daya Air tahun 2004 dan kembali ke 74, dan juga akhirnya tidak berlaku lagi Undang-Undang nomor 11 tahun 74 karena berlaku kembali Undang-Undang baru, Undang-Undang Sumber Daya Air tahun 2019, maka pihak swasta tidak boleh lagi. Kenapa tidak boleh? Karena ini menyalahi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu ada pasal 33. Tolong kamu cek ya. Bumi, air, dan kekayaan lainnya itu dikuasai negara, digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya. Nah, redaksi yang benernya tolong cari sendiri, nanti mungkin akan keluar di ujian. Nah, itu kan harus dikuasai negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Maka ketika ada pihak swasta itu tujuannya kan untuk profit.
Nah, sehingga takutnya karena air ini adalah kebutuhan dasar, maka takutnya itu masyarakat atau rakyat Indonesia kesulitan atau nanti mahal mendapatkan air. Beda dengan kalau dikelola pemerintah atau kelompok masyarakat, tujuannya adalah murni untuk, bukan murni ya, tapi tujuan utamanya kan menyiapkan atau menyediakan air bersih atau air minum. Menyediakan air bersih atau air minum, profitnya itu hanya untuk menutupi biaya operasional. Gitu. Beda dengan swasta. Swasta itu kalau bisa sebanyak-banyaknya keuntungan. Nah, ini silakan lihat sendiri. Jumlah PDAM di Indonesia ada 382, ini tahun 2010 ya. Sekarang mungkin hampir 400 kalau nggak salah saya. Jangkauan layanan masih di bawah target. Ya. Saat ini belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat baik kuantitas ataupun kualitasnya. Air yang didistribusikan ke pelanggan masih berstandar air bersih, dimasak dulu baru bisa diminum. Gitu. Nah, contoh kasus pada Aceh di PDAM Tirta Daroy itu sebenarnya ketika sudah selesai diolah itu sudah kualitas air minum. Tetapi karena jaringan distribusinya itu bermasalah, ada kebocoran dan lain-lain, maka ketika sampai di rumah pelanggan nggak bisa kita katakan lagi air minum. Karena air minum dan air bersih itu ada standar kualitasnya, itu berdasarkan peraturan. Ya. Ini adalah jumlah PDAM berkategori sehat, jumlah sambungan, ini tahun 2000 dan 2020, belum ada data terbaru yang bisa saya dapatkan. Nah, permasalahan PDAM ada apa? Ada 3, satu manajemen, keuangan, dan teknis. Jadi silakan dibaca sendiri. Kita masuk ke bagian SPAM, sistem penyediaan air minum. Penyediaan air minum itu apa? Yaitu kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Jadi kalau dibilang SPAM, itu satu kesatuan, baik sistem fisik atau teknik dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum. Ya. Apa itu air minum? Yaitu air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan ataupun tidak, yang memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat langsung diminum. Itu pengertian air minum. Tapi kalau air bersih itu tidak dapat langsung diminum ya. Tujuan SPAM apa? Pertama, menyediakan air kualitasnya aman dan sehat. Kemudian yang kedua, menyediakan air yang cukup kuantitasnya dan kontinu. Jadi ada 3, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Nah, SPAM itu ada beberapa unit, ada 4 ya, unit air baku di mana dia mengambil atau menyadap air dari sungai kah, dari sumber-sumber lainnya. Kemudian produksi berarti pengolahan air. Distribusi ini adalah jaringan untuk membagi air ke pelanggan dan pelayanan. Ya. Kalau SPAM itu sistem penyediaan air minum. Ada satu lagi IPA, instalasi pengolahan air minum. Jadi IPA itu mungkin lebih tepatnya nanti di unit produksi. Ya. Kadang-kadang unit air baku juga dikatakan masuk dalam IPA. Ya, tapi kalau udah SPAM, kita sebut SPAM, itu sudah termasuk dengan unit pelayanan. Oke. Jadi kesatuan fisik dan non-fisik. Nah, unsur-unsur sistem yang modern adalah ini, silakan dibaca sendiri. Ini kira-kira hubungan unsur fungsional dalam SPAM atau dalam SPAB. Ya, sebenarnya itu SPAM ya. Tapi karena kadang-kadang air minum itu tidak tercapai, orang lebih sering menyebutnya air bersih. Seharusnya kualitasnya air minum, karena kalau di Eropa atau di negara maju, air yang keluar dari keran itu udah bisa langsung dibuka, langsung diminum. Gak ada masalah. Gitu. Ini adalah unsur-unsur fungsional dalam SPAM sebenarnya nih. Jadi ada sumber air, tahap prasedimentasi, ada bagian transmisi, ada bagian pengolahan, transmisi dan penampungan, dan distribusi. Silakan dipelajari. Kemudian kita masuk ke persyaratan air minum. Persyaratan air minum, kalau umumnya itu syarat umumnya adalah yang pertama aman atau higienis. Yang kedua baik dapat diminum. Kemudian tersedia dalam jumlah yang cukup.
Kemudian harganya terjangkau, ya. Ini persyaratan yang umum. Secara khusus kita akan melihat nanti peraturan Menteri Kesehatan misalnya, ya. Untuk kontrol kualitas air dilakukan di 3 tempat atau 3 hal. Proteksi sumber air. Jadi kalau misalnya ambil air di sungai, maka perlu mengontrol kualitas air sungai. Jadi bukan hanya PDAM yang bekerja untuk mengontrol kualitas air, tapi juga pemerintah daerah. Misalnya melarang kegiatan-kegiatan atau pembuangan sumber pencemar ke sungai misalnya, itu kan bukan wewenang dari PDAM, tapi itu pemerintah daerah. Tapi dilakukan untuk ini memproteksi sumber air. Kemudian mengontrol proses pengolahan. Nah, yang ini mungkin lebih pekerjaannya PDAM ya. Termasuk yang ketiga, manajemen penyimpanan dan distribusi. Persyaratan kualitas air yaitu Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Ya. Nah, ini tolong kalian cari dan kalian harus punya ini. Tolong download, simpan, baca. Nanti ini sangat penting nih, terutama orang-orang yang nanti membuat spam misalnya atau menguji air minum. Ini harus tahu nih. Ada lagi peraturan-peraturan yang lain. Tahun 90 ini pada awalnya berisi dua, satu air minum, satu air bersih, ya. Tapi air minum itu sudah diperbaharui dengan 492, air bersih secara khusus belum diperbaharui, tapi ada Permenkes lainnya, yaitu tahun 2017 tentang standar baku mutu, kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hygiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua dan pemandian umum. Nah, sebenarnya ini tidak membatalkan yang 416 tentang air bersih, tetapi sekarang kita lebih banyak mengacu ke sini kalau kita lagi ngomongin standar air bersih. Ya, jadi kalau ngomongin air minum ini, air bersih yang ini. Oke. Bagaimana tata laksana pengawasan kualitas air minum? Baca di sini. Ini juga ada Kemenkesnya dan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Ini ada PP nomor 82 tahun 2001. Ini contoh lampiran peraturan Menteri Kesehatan, persyaratan kualitas air minum yang wajibnya satu yang berhubungan langsung dengan kesehatan. Yang pertama adalah E. coli. Dia nggak boleh ada dalam 100 mili sampel, ada 100 mili sampel, itu nggak boleh ada satu pun bakterinya. Kemudian untuk total bakteri coliform juga tidak boleh ada. Kalau kimia anorganik, ini kalian lihat sendiri nih, arsen hanya boleh segini, kalau di atas ini nggak boleh, nggak termasuk air minum nantinya, Florida dan lain-lain. Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan adalah parameter fisik, ya. Walaupun tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, tapi biasanya orang kalau mau minum kan ngeliat dulu warnanya gimana, keruh nggak, kemudian baunya, bau nggak, gitu kan, keruh dan berasa tidak. Nah, ini sebenarnya ini parameter dasar, walaupun dia tidak langsung berhubungan dengan kesehatan. Ya, ini bau nggak berbau, warna 15 TCU, TDS-nya 500 mg per liter, kekeruhannya 5 NTU. Ya, jadi kalau kamu nanti ada KP di PDAM atau apa, waktu ngecek turbiditasinya di atas 5, berarti ini bukan standar air minum masuknya ya. Standar air bersih itu 25. Rasa tidak berasa, suhu plus minus 3 dari suhu udara. Parameter kimiawi yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan, ini aluminium, besi, kesadahan dan lain-lain. pH juga ini ada syaratnya 6,5 sampai 8,5. Silakan dibaca sendiri. Dan ada parameter-parameter tambahan di Permenkes 492, silakan lihat sendiri. Jadi tolong cari 492 Permenkes, download dan kamu baca, kamu resapi. Ya nggak perlu sampai harus direbus minum airnya, nggak perlu. Yang penting kamu ingat aja. Kalau dari WHO gimana? Jadi ini silakan baca sendiri. Tapi saya jelaskan sedikit aja. Kalau untuk air minum,
tidak boleh terdetek 100 mili sampel, itu untuk E. coli atau coliform. Ini sama ya dengan Permenkes tadi. Kemudian air yang sudah diolah memasuki distribution system, E. coli atau coliform juga nggak boleh ada sama sekali. Begitu juga air dalam sistem distribusi, nggak boleh terdeteksi sama sekali. Untuk chemicals atau bahan kimia, ini adalah naturally occurring chemicals atau bahan-bahan kimia yang terjadi secara natural di alam. Arsenik itu 0,01 mg per liter, itu batasnya. Lebih dari itu akan keracunan kamu. Kromium sekian, manganis sekian. Kalau untuk bahan kimia dari aktivitas agriculture atau pertanian, nitrate atau nitrat 50 mg per liter itu syaratnya. Lebih dari itu nggak boleh. Itu pestisida itu aldicarb dan DDT ini ada miogram per liter. Berapakah miogram? Nah, 1 miogram berapa gram? Tolong dicek nanti. Minggu depan kita akan belajar tentang sumber air bersih yang bisa dijadikan air baku dan juga unit air baku pada sistem pengolahan air minum. Silakan kamu cari dulu bahannya untuk dipelajari dan jangan lupa untuk mencari literatur tambahan karena nanti nggak semua hal bisa saya jelaskan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan di Google Classroom. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.